Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Arnold Ega Hernando. NIM saya 2205526004. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Tikubang Semarang, kelas sore DLC. Di sini saya akan menjelaskan apa itu langkah-langkah audit manajemen. Di sini saya akan memposisikan diri sebagai seorang presentasi. Dan tujuan dari presentasi ini adalah untuk mendapatkan nilai dari pengerjaan UTS, ujian tengah semester ganjil tahun 2022-2023, mata kuliah audit manajemen. Ya, mari langsung dimulai saja presentasi yang akan saya sampaikan. Saya akan menjelaskan langkah-langkah audit manajemen. Sebelum menjelaskan lebih lanjut langkah-langkah audit manajemen, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Di sini sudah terlihat penjelasan latar belakang yang ada di PowerPoint saya. Latar belakangnya, dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha, salah satu tantangan yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi perusahaan. Tantangan ini selalu ada karena manajemen perusahaan memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Latar belakang yang kedua, yang slide kedua, tetapi manajemen harus menghadapi situasi kelangkaan sumber daya atau bahasa Inggrisnya scarce of resource. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat perencanaan yang tepat dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung operasional yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Audit manajemen seringkali diartikan sama dengan audit operasional. Jadi audit manajemen ini kebanyakan orang mengartikan yaitu audit operasional. Pengertian sederhana dari audit manajemen adalah investigasi dari suatu organisasi dalam semua aspek kegiatan manajemen, dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling bawah, dan pembuatan laporan audit mengenai efektivitasnya atau dari segi profitabilitas dan efisiensi kegiatan bisnisnya. Sedangkan ini pengertian sederhana dari audit operasional. Tadi kan udah dijelaskan apa itu audit manajemen. Pengertian sederhananya saya sekarang akan menjelaskan pengertian sederhana dari audit operasional. Audit operasional adalah uraian aktivitas perusahaan yang sistematis dalam hubungannya dengan tujuan untuk melihat, mengidentifikasikan peluang perbaikan atau mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan. Jelas kedua pengertian serupa karena pemeriksaan manajemen dilakukan saat manajemen beroperasi. Jadi audit operasional atau audit manajemen ini biasanya orang yang mau melakukan pemeriksaan itu biasanya dilakukan saat perusahaan tersebut beroperasi atau pada saat jam kerja.
Jadi tidak mengganggu aktivitas karyawan-karyawan yang lainnya. Jadi lebih fleksibel aja dalam melakukan audit manajemen atau audit operasional. Modern auditing saat ini penekanannya lebih pada pemeriksaan internal yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi organisasi secara keseluruhan. Hal ini dilakukan secermat mungkin agar area-area kelemahan bisa diidentifikasi untuk kemudian ditunjukkan kepada manajemen dan selanjutnya ditawarkan rekomendasi untuk mempercepat proses perkembangan manajemen. Audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan sehingga dapat rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Jadi dilakukannya audit manajemen ini ya ini tadi bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas. Jadi kegiatan, program, dan aktivitas yang ada di perusahaan ini bisa diidentifikasi dengan baik jika dilakukan audit manajemen. Sehingga nantinya setelah selesai dilakukan audit manajemen, ada rekomendasi yang diberikan oleh pihak yang melakukan audit manajemen. Dan nantinya perbaikan tersebut sangat berguna bagi perusahaan karena biasanya ada catatan-catatan, ada program-program yang akan disampaikan, yang bakal diperbaiki itu bagian mana saja. Titik berat audit manajemen diarahkan terutama pada berbagai objek audit yang sekiranya dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Di samping juga mencegah terjadinya berbagai kerugian. Jadi titik berat audit manajemen ini diarahkan terutama pada berbagai objek audit yang sekiranya dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Jadi semisal dilakukan audit manajemen itu nanti pada saat dilakukan audit manajemen biasanya akan dievaluasi apa aja kesalahan-kesalahan yang terjadi pada perusahaan tersebut dan biasanya akan dimitingkan atau dirapatkan gimana nanti penyelesaiannya supaya di masa akan datang atau masa depan itu bisa meminimalisir kerugian yang terjadi dan supaya perusahaan tersebut tidak rugi. Dalam melakukan audit, seorang auditor harus mengetahui langkah-langkah audit apa aja yang akan dilakukan. Jadi orang-orang yang akan melakukan audit manajemen itu harus orang-orang yang berkompeten, harus orang-orang yang profesional, karena itu akan sangat berpengaruh. Dan orang-orang yang sudah profesional itu biasanya mengetahui langkah-langkah audit yang baik. Apa saja yang akan dilakukan itu mereka sudah tahu pastinya. Langkah-langkah audit ini ditempuh untuk memenuhi tujuan audit, yaitu untuk mencapai perbaikan atas berbagai program atau aktivitas dalam pengelolaan perusahaan yang masih memerlukan perbaikan. Langkah audit ini tuh sebenarnya itu untuk memperbaiki dan mengelola perusahaan tersebut agar lebih baik lagi
agar lebih jauh dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain. Dan tentunya audit juga dapat memberikan solusi yang terbaik bagi perusahaan. Perbaikan ini dilakukan terhadap objek-objek audit yang meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Baik, tadi saya sudah menjelaskan latar belakang langkah-langkah audit manajemen. Mari kita lanjut ke tahap berikutnya. Di sini kita akan memulai tahapan audit manajemen. Di PPT saya, tahapan audit manajemen itu ada 5. Yang pertama ada audit pendahuluan, yang kedua review terhadap pengendalian, yang ketiga audit terinci, yang keempat pelaporan, dan yang kelima tindak lanjut. Kita akan memulai yang pertama dulu, yaitu audit pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Audit pendahuluan itu audit yang paling awal, yaitu tadi dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Jadi dari pihak auditor ini biasanya harus mempersiapkan terlebih dahulu agar nanti pada saat mengaudit ini pasti lebih siap dan juga tidak kebingungan. Dan biasanya auditor akan mencari informasi latar belakang tentang objek yang akan diaudit. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini antara lain pemahaman auditor terhadap objek audit. Jadi auditor itu harus memiliki pemahaman tentang objek yang akan diaudit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksananya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Auditor harus mengkomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Jadi auditor pada saat melakukan tugasnya atau pada saat melakukan audit manajemen itu biasanya dari pihak auditor itu juga mengkomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas audit, yaitu tadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak auditor dan pihak manajemen atau pihak pengelola atau pemberi tugas audit. Jadi tidak terjadi ya itu tadi kesalahpahaman dan bisa menyebabkan perselisihan. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis. Jadi lebih efektif jika dilakukan secara tertulis. Dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit tentang hal-hal berikut. Jadi auditor biasanya meminta tanggapan ke pemberi tugas audit tentang hal-hal yang akan dijelaskan. Semisal ada contohnya, informasi yang mendukung tujuan audit, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit, informasi yang mengarah pada tujuan audit. Penentuan tujuan audit.
Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Dalam merumuskan tujuannya, auditor dapat melakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ada yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang ketiga, membahas dengan pemberi tugas dari pengelola objek audit. Penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas area dari tujuan audit. Penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Jadi ruang lingkup audit itu menunjukkan luas area yang dari tujuan audit. Jadi itu bagaimana ruang lingkupnya itu, bagaimana areanya itu biasanya udah ada di tujuan audit. Dan penentuannya tuh harus mengacu juga, jangan ya udah ada peraturannya, itu juga bukan sembarangan asal ala kadarnya atau asal-asalan membuat, bukan, itu udah ada tujuan yang udah ditetapkan. Ya ada pedomannya sebutannya. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas bidang keuangan, ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan, ekonomisasi, efisiensi, dan yang terakhir efektivitas. Tujuan audit adalah target yang akan diaudit. Ada 3 elemen penting dalam setiap tujuan audit, yaitu ada kriteria, ada penyebab, dan yang terakhir ada akibat. Kemudian penjelasan langkah-langkah audit manajemen itu di sini udah sampai di tahap yang kedua, yaitu audit pendahuluan. Tadi yang pertama saya udah menjelaskan apa itu audit pendahuluan. Di sini ada lanjutannya juga dari audit pendahuluan. Review terhadap peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan objek audit. Review ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit. Kemudian ada kriteria dari audit pendahuluan. Merupakan norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu tentunya ada kriteria, yaitu di sini kriterianya itu kriteria norma atau standar yang merupakan pedoman. Jadi setiap perusahaan itu memiliki standar atau pedoman berbeda-beda dan juga tentunya memiliki norma yang berbeda-beda. Jadi dari pihak individu atau kelompok dalam aktivitasnya juga harus memiliki atau melakukan wajib mengikuti norma yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan di dalam audit antara lain tujuan dari kegiatan yang diaudit, pendekatan audit,
aktivitas tujuan audit, karakteristik kriteria yang baik antara lain realistis, lengkap, dapat dipercaya, bebas dari pengaruh kelemahan manusia. Kemudian mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit. Dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Dapat dibandingkan, diterima semua pihak, kemudian memastikan adanya rentang waktu pada saat suatu kejadian atau kegiatan berlangsung. Di sini akan dijelaskan kesimpulan hasil audit pendahuluan. Saya akan menjelaskannya. Dari hasil audit pendahuluan, auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahapan audit selanjutnya. Jadi, dari hasil audit pendahuluan ini, tentunya auditor harus memiliki kesimpulan. Dan itu berlaku untuk semuanya. Kalau pada saat melakukan audit itu, auditor harus memiliki kesimpulan. Karena jika tidak memiliki kesimpulan, itu sangat fatal. Dan kesimpulan ini sangat penting karena akan dirumuskan, akan menjadi dasar bagi auditor dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil. Jadi itu auditor itu biasanya di dalam kesimpulan tersebut nanti akan merumuskan bagaimana langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Dan itu tadi buat untuk melangkah ke tahap selanjutnya tuh ada urutannya. Jadi tidak sembarangan asal melangkah ke tahap selanjutnya. Tadi saya udah menjelaskan yaitu dari audit pendahuluan itu apa. Kemudian di sini langkah-langkah audit manajemen. Di sini ada langkah dari audit manajemen sampai pada tahap yang kedua, yaitu review terhadap pengendalian. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada pernyataan tujuan perusahaan. Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang ingin dicapai. Jadi tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas. Jadi itu perusahaan itu harus memiliki tujuan yang jelas. Dan tujuan tersebut biasanya akan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen
dari tingkatan manajemen yang paling rendah maupun menengah maupun yang sampai tingkatan manajemen yang paling tinggi. Itu akan sangat berguna. Biasanya akan dipahami oleh mereka-mereka dari tingkatan manajemen tersebut. Tujuannya ya ini tadi dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan. Jadi itu misalnya perusahaan itu tuh didirikan tuh tujuannya tuh untuk apa. Nah itu sangat penting juga. Jadi itu mendirikan perusahaan itu juga tidak salah-salah. Itu juga ada tujuannya. Di balik itu semua itu ada tujuannya, itu ada apa. Dan biasanya dari perusahaan tersebut itu yang pasti perusahaan ingin mencapai suatu target. Tidak mungkin perusahaan tidak mempunyai target. Yang pasti semua perusahaan itu mempunyai target yang ingin dicapai. Rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Rencana merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan. Harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan, jangka pendek maupun jangka panjang. Yang diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Rencana disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Jadi itu perusahaan harus memiliki tujuan, baik itu dari awal berdirinya itu memiliki tujuan apa, sampai nanti biasanya ke depannya memiliki tujuan apa. Dan pastinya setiap perusahaan itu memiliki pencapaian terbaiknya, entah itu dari tahun-tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, hingga pada saat tahun dilakukannya review. Dan untuk menentukan pencapaian terbaik pada tahap berikutnya. Jadi biasanya bisa ditentukan untuk beberapa tahun ke depan atau tahun depan atau kapan itu biasanya udah dipersiapkan. Kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan perusahaan harus didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Nah ini biasanya perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan kecil itu tentunya memiliki talenta terbaik atau SDM terbaik yang kompeten di bidangnya. Baik ya entah itu di berbagai bidang sih biasanya perusahaan memiliki SDM yang terbaik dan mumpuni dalam melakukan job desk-nya. Lah, ini sangat berguna bagi perusahaan karena semisal perusahaan memiliki SDM yang rendah itu sangat tidak kompeten dan biasanya akan merugikan perusahaan tersebut ke depannya. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan mencari orang-orang kandidat-kandidat atau pegawai yang memiliki SDM yang mumpuni dan orang-orang yang pintar yang siap dipekerjakan untuk perusahaan tersebut. Sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antara kedua kelompok.
kedua kelompok kepentingan utama, yaitu pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen atau direksi dan karyawan. Nah, ini tadi biasanya dari pihak auditor pada saat review terhadap pengendalian ini harus mempunyai komunikasi yang baik. Karena jika tidak mempunyai komunikasi yang baik, ini akan sangat mengganggu, akan sangat merugikan bagi kedua belah pihak. Karena antara hubungan auditor dan pihak manajemen ini harus memiliki hubungan yang saling bekerja sama untuk mencapai hal yang baik dan kompeten. Karena jika pihak auditor tidak mengkomunikasikan hal-hal yang terjadi pada saat audit ke pihak manajemen, nanti biasanya pihak manajemen juga akan merasa merasa kurang dihargai. Karena ini juga ada timbal baliknya sih. Pihak manajemen juga baik, auditor juga baik, memiliki komunikasi yang baik, itu akan sangat berguna antara pihak manajemen internal dan juga pihak eksternal auditor. Sistem penelaah yang efektif pada saat atau pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Sistem review menyangkut bagaimana pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan elemen sistem review yang baik. Pelaksanaan supervisi harus dilakukan secara memadai. Ya, kita akan sampai di tahap yang ketiga dari langkah-langkah audit manajemen. Yang ketiga ini yaitu audit terinci. Sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tahap-tahap dari audit pendahuluan, kemudian ada review terhadap pengendalian, dan yang ketiga ini ada audit terinci. Mari kita simak baik-baik apa itu audit terinci. Audit ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor harus mampu mengungkapkan lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Audit terinci ini ini tadi bertujuan memperoleh bukti-bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit. Jadi di sini audit terinci harus mampu mengungkapkan lebih lanjut secara rinci dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit. Dan biasanya nanti akan disusun kesimpulan dari audit terinci ini dan akan direkomendasikan ke pihak direksi atau pihak internal yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi
Mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Langkah ini menentukan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Jadi informasi-informasi ini dikumpulkan, informasi latar belakang objek audit yang diperlukan apa saja, kemudian ini akan ditulis dalam kesimpulan sebagai kesimpulan audit. Memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Semua bukti yang diperoleh dalam audit harus memenuhi kriteria relevan, material, kompeten, dan cukup. Membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria penyebab dan akibat. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen tujuan audit yang meliputi kriteria penyebab dan akibat. Jadi di sini bukti-bukti ini yang diperoleh dalam proses audit ini diringkas dan dikelompokkan. Jadi dikelompokkan sesuai posnya masing-masing. Karena jika digabung itu akan membingungkan bagi auditor maupun dari pihak direksi nanti yang akan membaca itu akan bingung. Jadi lebih baik diringkas dan dikelompokkan sesuai posnya masing-masing dengan elemen tujuan audit yang meliputi ya ini tadi ada kriterianya apa aja dijelaskan, kemudian ada penyebabnya apa saja, dan kemudian ada akibatnya itu apa saja itu biasanya akan dijelaskan di dalam proses tujuan elemen audit. Menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Jadi di audit rinci ini pastinya akan menyusun kesimpulan. Ya ini tadi kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh. Jadi kalau sudah memperoleh bukti-bukti itu biasanya nanti akan ditulis kesimpulannya itu apa saja dan mengidentifikasi akibat-akibatnya yang ditimbulkan dari ketidakpastian tersebut antara kondisi dan kriteria yang cukup penting dan material. Dan kesimpulan ini sangat penting karena menjadi pemantapan dari temuan hasil audit. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintesa informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Pengembangan temuan harus dilanjutkan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Kemudian kita sampai di langkah yang keempat dari langkah-langkah audit manajemen. Di sini langkah keempat itu yaitu pelaporan. Di sini saya juga akan menjelaskan apa itu pelaporan. Seperti penjelasan saya pada tahap-tahap yang sebelumnya saya sampaikan.
pelaporan. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen, yaitu yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit ini. Jadi penyajian laporan audit itu manajemen itu ada dua penyajiannya. Yang pertama ya penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan audit. Jadi arus informasi dari awal sampai akhir yang diperoleh selama tahapan audit ini bisa dijadikan pelaporan. Dan yang kedua ini mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit ini. Ya, yang kedua ini lebih ke menitik beratkan penyajian kepada kepentingan. Laporan memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Laporan ini biasanya memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atas tujuan audit. Jadi pihak auditor melaporkan kesimpulan auditnya bagaimana, elemen-elemen yang penting itu bagaimana, atas tujuan audit yang dilakukannya itu bagaimana. Dan biasanya auditor akan merekomendasikan apa yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada di dalam perusahaan. Dan rencana biasanya auditor merencanakan tindak lanjut yang akan dilakukan jika ada perbaikan yang signifikan. Dan mengaplikasikan rekomendasi tersebut kepada pihak direksi atau pihak staf atau pihak karyawan yang bisa diajak komunikasi untuk merekomendasikan tujuan tersebut. Kemudian langkah-langkah dari audit manajemen ini sampai ke tahap tindak lanjut. Saya akan menjelaskan tindak lanjut. Di sini ada arti dari tindak lanjut. Mari saya akan jelaskan isinya dan artinya. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana, pelaksanaan, dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dari rumusan bersama antara manajemen dan auditor, dan juga harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan. Saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan langkah-langkah audit manajemen yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini kesimpulannya adalah audit manajemen adalah investigasi dari suatu organisasi dalam semua aspek kegiatan manajemen yang paling tinggi sampai dengan ke bawah dan pembuatan laporan audit mengenai efektivitasnya atau dari segi profitabilitas dan efisiensi kegiatan bisnisnya.
Bidang audit manajemen tidaklah terbatas hanya pada bidang dan ruang lingkup yang diuraikan ini, karena audit manajemen ini sangat dipengaruhi oleh komitmen dari manajemen untuk memperbaiki setiap kekurangan yang terjadi pada perusahaan yang dikelolanya. Bidang audit dan ruang lingkupnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan perbaikan yang diinginkan oleh manajemen. Ya, sekian dan terima kasih presentasi yang sudah saya lakukan dan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau penjelasan yang kurang jelas atau kurang runtut. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih untuk semuanya. Sekian presentasi dari saya.